Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mata pelajaran ketiga daripada Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah pada buku 3 serangkai dan 5 serangkai karangan Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Mata pelajaran ketiga ialah zikir nafi isbat atau zikir tahan napas atau zikir persediaan di pintu gerbang maut. Zikir nafi isbat ada dua macam, yaitu zikir nafi isbat gerak lidah yang dibaca dengan lidah yang akan dikerjakan murid nanti setelah selesai mata pelajaran ketujuh. Yang dimaksud dengan zikir nafi isbat mata pelajaran yang ketiga ini ialah gerak batin membaca kalimat La ilaha illallah padahal napas ditahan di bawah pusat. Lebih dari 41 macam tarekat yang masyhur dalam Islam, hanya pada ahli tarekat Naqsabandiyah lah yang memiliki mata pelajaran ketiga ini. Cara melaksanakan mata pelajaran ketiga ini, mula-mula murid-murid dibawa oleh Syekh Mursyid membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Berulang-ulang sebanyak-banyaknya sehingga 4 kalimat itu hidup, tumbuh atau hafal dalam hati. Sebelum tumbuh 4 kalimat yang tersebut, yaitu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, terus menerus murid dibawa oleh Syekh Mursyid membacanya dengan lidah. Manakala 4 kalimat yang tersebut sudah bergema tumbuh dalam hati murid, maka mulailah murid itu disuruh menahan nafas di bawah pusat. Di waktu murid menahan nafasnya di bawah pusat, lantas dibacanya kembali 4 kalimat yang tersebut dalam hatinya. Setelah selesai dibacanya dengan fasih lancar dalam hatinya 4 kalimat yang tersebut, maka barulah murid itu melepaskan nafasnya perlahan-lahan. Sehingga di waktu melepaskan nafasnya, tidak bergoyang bulu hidungnya dan tidaklah ada angin waktu ia melepaskan nafasnya keluar dari dalam hidungnya. Halus. Sebagai ujian, jika diletakkan kertas halus yang tipis di muka hidung murid, tidaklah kertas tipis itu bergoyang di waktu murid itu melepaskan nafasnya atau rohnya. Jika diletakkan lampu menyala yang tidak pakai semprong di muka hidung murid itu, maka tidaklah bunga api itu akan bergoyang di waktu murid itu melepaskan nafasnya, karena demikian halusnya keluarnya nafas tadi. Yang dimaksud dengan melepaskan nafas setelah selesai membaca 4 kalimat yang tersebut ialah melepaskan nafas atau roh kembali ke hadirat Allah, menemui Allah, yakni melepaskan roh atau nyawa kembali ke pangkalan kepada Allah. Di waktu murid melepaskan nafas itu, murid merasa 4 macam rasa mati, yaitu mati tabi'i, mati ma'nawi, mati syuri, dan mati hisi. Kalau murid tidak merasai mati di waktu melepaskan nafas, ini diartikan murid itu belum sempurna melaksanakan mata pelajaran yang ketiga. Apabila murid telah lancar membaca keempat kalimat yang tersebut, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, maka disuruhlah murid itu menambah 2 kali lagi membaca kalimat La ilaha illallah. Berarti murid membaca kalimat La ilaha illallah 3 kali. Dan sebelum melepaskan nafas dibacanya terlebih dahulu kalimat Muhammadar Rasulullah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau murid-murid sudah lapang dadanya, panjang napasnya, maka ditambah lagi 2 kali membaca kalimat La ilaha illallah menjadi 5. Ditambah 2 lagi menjadi 7. Ditambah 2 lagi menjadi 9. Ditambah 2 lagi menjadi 11. Ditambah 2 lagi menjadi 13.
ditambah 2 lagi menjadi 15, ditambah 2 lagi menjadi 17, ditambah lagi 2 menjadi 19, ditambah 2 lagi menjadi 21. Setelah sampai 21, murid telah lancar membaca kalimat la ilaha illallah, maka tidak diharuskan menambahnya lagi. Sudah cukup memadailah 21 kali membaca kalimat la ilaha illallah setiap kali menahan nafas. Ingatlah, sebelum melepaskan nafas, hendaklah terlebih dahulu dibaca kalimat Muhammadur Rasulullah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Maka barulah napas dilepaskan atau nyawa kembali kepada Allah. Itulah zikir yang paling susah sekali. Padahal zikir mata pelajaran 16 macam lagi tidaklah bersyarat. Zikir ketiga ini memakai 7 syarat. Yakni kalau tidak cukup syarat yang ketujuhnya, maka dianggap zikirnya batal atau hampa, kosong, melompong. Belum pandai mati. Syarat zikir nafi isbat ini ada 7 syaratnya. Yaitu, yang pertama, hendaklah murid dalam wukuf kalbi, yaitu hadir hati kepada Allah. 2, menahan nafas di bawah pusat, seolah-olah kita menyelam di dalam air, hingga perut kita di sebelah bawah pusat agak kembung sedikit, tidak kempis, dan perut di bawah pusat sedikit besar, keras melebihi dari biasa. Setelah nafas ditahan menurut syarat nomor 2, lantas dipandanglah garis atau daerah jalannya kalimat la, ditarik dari bawah pusat, dihela ke otak kepala kalimat ilaha, ditarik dihela ke bahu kanan, kalimat illallah dipukulkan ke dalam hati sanubari. Kalimat Muhammadur Rasulullah ditarik, dihela dari latifatul qalbi sampai kepada latifatul roh. Kalimat ilahi anta maksudi waridaka matlubi ditarik, dihela dari latifatul khafi, terus melalui latifatul akhfa, terus melalui latifatul sir, terus masuk kembali ke latifatul qalbi, hati sanubari. Demikianlah garis daerah zikir ketiga ini, dimulai di bawah pusat dan berhenti disudahi dalam hati sanubari. Jelasnya bahwa kalimat la ilaha illallah melalui 7 latifah. Ini berarti ke-7 latifah itu telah diisi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Syarat keempat yaitu hadir makna kalimat la ilaha illallah. Ada 7 macam maknanya. Bagi murid baru ditalkinkan makna kalimat la ilaha illallah ialah la mahbuda illallah. La mahbuba illallah. Artinya tiada yang aku kasihi, hanya Allah. Kalau murid sudah mendapat natijah atau samrah zikir ketiga ini, bolehlah saya mursyid mentalkinkan makna kalimat la ilaha illallah yang 6 macam lagi. Syarat yang kelima, bilangan ganjil. Mula-mula itu murid ditalkinkan hanya 1 kali saja membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, terus menerus. Jika lancar ditambah 2 demi 2, akhirnya cukuplah 21 kali. Stop, jangan lebih 21 kali, walaupun napasnya masih panjang. 6. Syarat ke-6, dipalukan yang keras, yakni dipalu 17 macam sifat mazmumah dengan palu yang keras, sedang alat pemalu ialah kalimat illallah. Akibatnya hingga murid telah bersifat dengan 17 macam sifat mahmudah. Lihat rahasia daftar zikir lataib
pada kulit buku ini. 17 keluar, 17 masuk. Untuk mendekatkan paham, misalnya 17 harimau keluar, 17 kambing masuk. Atau 17 kucing keluar, 17 tikus masuk. Hilang gelap, datanglah terang. Hilang terang, datang gelap. Disinilah perang besar, lebih besar dari yang besar. Demikianlah secara ringkas diterangkan cara-cara mengerjakan zikir nafi isbat. Zikir yang ketiga pada sisi tarekat Naqsabandiyah. Kalau pihak lain menampilkan Tuhan yang lain, maka ahli tarekat Naqsabandiyah yang sudah sampai ke makam muntahi baqabillah, yang dinafikannya ialah Tuhan yang sebenarnya. Lihat pembelaan ketiga halaman 96 sampai 102. Demikianlah pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah, mata pelajaran ketiga. InsyaAllah di lain waktu kita lanjutkan pada mata pelajaran keempat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.